Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi pada pertemuan ke-11 ini untuk mata kuliah matematika lanjut kelas B. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang PDB linear orde 2 yang homogen, di mana ruas kanannya sama dengan 0. Nah, pada PDB linear order 2 yang homogen kemarin, kita telah mempelajari tentang mencari solusinya menggunakan persamaan karakteristik, di mana persamaan karakteristiknya berupa fungsi kuadrat, bentuk kuadrat. Jadi yang akan kita cari adalah akar-akarnya. Kemarin ada 3 yang kita cari akar-akarnya. Yang pertama adalah real berlainan, yang kedua jika real sama atau identik, dan yang ketiga jika akar-akarnya berbentuk imajiner. Nah, untuk PDB order 2 yang homogen ini jangan dilupakan karena akan kita gunakan untuk mencari solusi PDB order 2 non-homogen. Nah, kita ulang sedikit tentang bentuk umum dari PDB linear order 2 non-homogen yang kita ketahui. Karena order 2 berarti pangkat turunan tertingginya adalah turunan kedua dan tidak parsial, masih biasa. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang homogen kemarin kx-nya 0, nah di sini karena non homogen maka kx-nya tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0 ini bisa berupa fungsi, bisa berupa konstanta. Untuk mencari solusi PDB linear order 2 non-homogen, kita lakukan 2 langkah. Langkah yang pertama, kita mencari solusi umumnya dari PDB yang ini tapi yang homogen. Jika kx-nya kita buat 0, itu kita beri nama YU. Dan terus yang langkah kedua kita cari solusi khusus dari PDB di atas. Loh, kok sudah solusi khusus ya? Padahal kita mau mencari solusi umum. Nah, solusi khusus ini ibaratnya itu masih solusi khusus semi masih ya, belum khusus secara penuh utuh. Nah, maka solusi umum dari PDB linear order 2 non-homogennya adalah YU atau solusi umum dari PDB homogen ditambah dengan YK. YK itu solusi khusus PDB yang ini. Nah, untuk yang solusi umum homogen telah kita cari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita gunakan nanti dengan rumus yang jika akarnya real berlainan, jika akarnya real kembar atau imajiner. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mencari YK-nya. Solusi khusus dari PDB non-homogen. Bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan 2 metode nanti. Yang metode pertama kita tentang metode koefisien tak tentu. Nah, apa itu metode koefisien tak tentu? Jadi, pada metode koefisien tak tentu di sini kita akan mencari koefisien. Jadi, kita lihat fungsi kx-nya. Jika kx-nya berupa polinom, misalnya polinomnya x tambah 1, itu polinom. Polinom itu bentuk pangkat, ya, x pangkat n. Nah, jika kx-nya berupa polinom, maka YK-nya juga kita bentuk dalam bentuk polinom. Jika kx-nya berupa eksponensial, kita juga bentuk eksponensial. Jika di sini a kecil, maka kita buat YK-nya itu a besar. Begitu juga kalau bentuknya trigonometri. Nah, di sini kita akan mencari nilai a dan b di sini. Sehingga metode ini disebut dengan metode koefisien tak tentu. Bagaimana cara mencari nilai A dan B? Kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada soal. Ini adalah PDB linear orde 2. Variabel bebasnya adalah X, variabel tak bebasnya adalah Y. Disuruh mencari solusi umumnya. Nah, ada 2 langkah tadi. Yang pertama kita cari solusi umum PDB homogen. Berarti persamaan ini X-nya kita buat 0 dulu. Kita cari persamaan karakteristiknya, berarti kan persamaan karakteristiknya itu R kuadrat min 5R plus 6. Nah, diperoleh akar-akarnya itu adalah 2 dan 3.
Nah, 2 dan 3 berlainan, berarti kita gunakan rumus yang kemarin menjadi solusi umum dari PDB homogennya adalah C1E pangkat 2X plus C2E pangkat 3X. Yang belum melihat materi sebelumnya mungkin akan bingung ya, tapi kalau sudah paham, nah ini mencari YU-nya itu pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya langkah yang kedua kita mencari solusi khususnya. Nah, di sini dalam bentuk X. X itu kan bentuk polinomial, berarti AX plus B, di mana B-nya sebenarnya 0 ini ya. A-nya 1, yang kecilnya. A kecilnya 1, B kecilnya 0. Jadi kita bentuk YK-nya A besar X plus B. Yang akan kita cari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, yang pertama, kita buat kalau YK-nya seperti ini, jika YK kita turunkan terhadap X turunan pertamanya, berarti hanya A. Turunan pertamanya A. Terus jika kita turunkan turunan yang keduanya, berarti tidak memuat X-nya, berarti 0. Selanjutnya, nilai ini, turunan pertama kita substitusikan ke persamaan awal. Ke 5Y aksen di sini, sedangkan Y double aksen kita substitusikan ke sini. Sehingga akan diperoleh, karena Y double aksennya adalah 0, berarti di sini 0. Dikurang 5, Y aksennya kita ganti dengan A. Jadi min 5A plus 6Y-nya kita ganti dengan AX plus B. Sama dengan, di sini tetap X. Nah, kita samakan yang memuat X, yang memuat X, yang tidak memuat X, tidak memuat X. Yang memuat X hanya 6AX. Di sini 6AX. Yang tidak memuat X berarti min 5 plus B. Berarti yang memuat X 6AX dengan X. Min 5A plus 6B sama dengan 0. Jadi kita gunakan metode eliminasi ya. Jadi 6A itu akan sama dengan 1. Di sini koefisiennya 1. Berarti A sama dengan 1/6. Kalau yang B, ini kan min 5A plus 6B sama dengan 0. Tadi A-nya sudah diketahui 1/6. Berarti 6B sama dengan 5 dikali 1/6. Jadi B sama dengan 5/6 kali 6 atau 5/36. Sehingga YK-nya yang A-nya di sini kita ganti dengan 1/6, yang B-nya kita ganti dengan 5/36. Sehingga solusinya Y ditambah YU plus YK. YU-nya tadi adalah ini C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat 3X ditambah YK-nya 1/6X plus 5/36. Itu solusi umum untuk PDB linear order 2 non-homogen. Nah, ini jika ruas kanannya berupa polinomial. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Jika kita lihat ruas kanannya berupa eksponensial. Nah, ini juga sama, langkah pertama kita cari solusi umum dari PDB homogennya. Kita buat ruas kanannya 0. Lihat, di sini berarti 2 dan 2. Berarti real kembar. Ingat kalau real kembar atau real identik, rumus mencari solusi umumnya adalah C1E pangkat 2X plus C2X E pangkat 2X. Ini juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, selanjutnya kita cari solusi khususnya. Lihat, YK itu AE pangkat X. Kenapa? Karena di sini A sebenarnya ya. Jadi kita cari di sini A besar E pangkat X. Sama seperti tadi, kita turunkan terhadap turunan pertama. Turunan dari eksponensial pangkat X tetap dirinya sendiri. Terus turunan ini kita turunkan lagi, tetap lagi. Itulah keistimewaan fungsi eksponensial. Jadi diturunkan tetap dirinya sendiri. Nah, selanjutnya sama, kita substitusikan ke persamaan awal, Y double aksennya, Y double aksennya, kita ganti A E pangkat X, terus min 4Y pangkat X-nya kita ganti A pangkat X, plus 4A pangkat X, Y-nya A pangkat X juga. Berarti habis, tinggal A E pangkat X sama dengan E pangkat X, berarti A-nya sama dengan 1. Akibatnya kita peroleh YK-nya adalah E pangkat X, karena A-nya kita ganti 1 di sini. Jadi solusi umumnya adalah C1 E pangkat 2X plus C2X E pangkat 2X. Ini yang solusi umum ditambah dengan
solusi khusus. Nah, itu kalau bentuknya eksponensial. Jadi sangat mudah ya. Nah, untuk contoh yang berikutnya masih tentang yang fungsi di ruas kanannya adalah fungsi eksponensial. Kita akan cari solusi umum dari PDB linear order 2 non-homogen seperti ini. Ya. Nah, jadi langkahnya sama, ada 2 langkah. Yang pertama kita cari solusi umum PDB homogennya, kita buat ruas kanannya 0 dulu. Lihat di sini berarti R kuadrat min 5R plus 6. Berarti akarnya 2 berlainan, yaitu akarnya 2 dan 3. Sehingga kita gunakan rumus YU-nya sama dengan C1E pangkat 2X plus C2E pangkat 3X. Selanjutnya kita cari solusi khusus. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya, kalau soal sebelumnya kita langsung mengalihkan koefisien A dikali E pangkat 2X. Pada soal ini, jika hanya kita kalikan A kali E pangkat 2X, maka akan sama dengan salah satu suku di solusi umumnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi, triknya kita kalikan dengan X. Karena kita gunakan seperti yang akarnya yang real sama. Di sini kita tambah X. Jadi, di sini juga kita tambah X. Jadi, YK-nya kita buat AX E pangkat 2X. Sama seperti sebelumnya, kita cari turunan pertamanya, turunkan terhadap X. Ingat di sini bentuknya U kali V. Sehingga kita turunkan U aksen V ditambah V aksen U. Ini untuk turunan pertama. Turunan keduanya juga ini diturunkan terhadap X, yang ini juga diturunkan terhadap X. Diperoleh 4AE pangkat 2X plus 4AXE pangkat 2X. Sudah pada lulus semua ya menurunkan suatu fungsi. Nah, selanjutnya dari Y aksen dan Y double aksen ini, turunan pertama dan turunan keduanya kita substitusikan ke persamaan awal. Y turunan keduanya adalah yang ini, berarti kita tulis turunan keduanya dikurang 5, yang turunan pertamanya kita ganti, ditambah dengan Y-nya. Y-nya AX E pangkat 2X, sama dengan E pangkat 2X. Kita operasikan secara aljabar, nanti akan diperoleh min 1A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Jadi, ternyata di sini min 1 kali A itu kan min A, di sini koefisiennya 1. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan min 1. Jadi, akibatnya solusi khususnya A di sini kita ganti dengan min 1. Dapatnya min X kali E pangkat 2X. Sehingga solusi umumnya YU ditambah YK, YU-nya ini adalah solusi umumnya, yang ini solusi khususnya. Ini kalau bentuknya seperti ini. Jadi hati-hati memilih solusi khususnya. Jadi kalau sama dengan salah satu bentuk solusi umumnya itu tidak bisa. Jadi triknya kita kalikan dengan X. Nah, contoh berikutnya. Jika soalnya sama seperti yang soal kedua, namun E pangkat 2X. Kalau soal yang kedua tadi kan di sini E pangkat X. Kenapa saya mengambil contoh ini? Karena di sini karakteristik akarnya sama. Berarti bentuknya C1 E pangkat 2X, C2X E pangkat 2X. Nah, kalau di sini kita gunakan YK tadi seperti yang sebelumnya, AX E pangkat 2X, nanti akan sama dengan yang suku kedua ini. Tidak boleh. Jadi triknya kita buat AX kuadrat dikali E pangkat 2X. Itu saya memberi kuncinya, silahkan dikerjakan selanjutnya. Nah, itu materi untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menggunakan metode yang lainnya selain metode koefisien tak tentu. Jadi ini ada latihan, silakan dikerjakan. Jadi cari solusi umum atau khususnya, itu yang khusus itu yang A, karena di sini saya memberi syarat batas, berarti nanti nilai C1 dan C2-nya dicari. Yang B ini adalah bentuk trigonometri, yang C ini sebenarnya tadi soal yang keempat, yang D ini 1, bukan I ya. Jadi silakan dikerjakan. Pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.